Kalau belum sini belum ke Jogja. Iya. Ya baik. Ya sebenarnya sih di Jogja itu ada 60-an museum ya. Ada sih. Emang gelap, belum lagi emang ceritanya agak menyeramkan kayak misalnya peristiwa G30S misalnya apa segala macam gitu kan soal pembunuhan dan lain-lain. Itu kan jadi orang jadi takut gitu loh. Yang notabene-nya di Lampung kan mungkin nggak setua kota lain ya. Iya. Ternyata ada jejak kehidupan di situ dari zaman itu. Lih, kamu lagi ngapain? Aku sebenarnya lagi bingung nih. Kemarin ada teman aku mau ngajakin ke museum. Cuman aku merasanya kayak museum bosen deh kayaknya. Ih, kamu tuh kudet banget deh. Sekarang ada komunitas yang bikin museum tuh jauh lebih hidup. Bukannya malam-malam lagi, kayak Lah. di film-film. Kayak di film-film. Iya Ini dong. kebanyakan nonton film nih kayaknya nih. Di mana-mana museum itu kalau malam tutup. Kamu nggak percaya deh. Kemarin temen kita, Sheila sama Victo baru aja ikutan eventnya. Namanya Muse Race. Oh jadi beneran ada ini? Ya beneran ada dong. Ya udahlah nggak usah lama-lama, langsung kasih tahu aku. Nah, Popes bareng aku Rive, Dan aku Galih. kita akan saksikan cuplikannya berikut ini. Halo Sobat Fans, hari ini sama aku Sheila Dan aku Victor. Oke, gimana nih Victor? Nah, Sheila terakhir kali berkunjung ke museum ini kapan kira-kira? Kayaknya udah lama deh Victor, emang kenapa ya? Ngomongin soal museum, kita itu kalau ke museum kan kayak cuman datang, terus habis itu foto, terus kemudian pulang kan. Tapi kali ini tuh kita beda berkunjungnya. Kenapa emang? Karena kita bakalan lari sambil berkunjung ke museum tentunya, Ce. Oke, wah aku udah excited banget karena kita hari ini akan berkontribusi secara sehat dan juga belajar sejarah. Langsung aja ikutin keseruan kami di Mas Ways bergerak menelusuri masa lalu. Kegiatan Muse Race ini merupakan kolaborasi antara olahraga dan sejarah yang digagas oleh komunitas Malam Museum. Komunitas yang berdiri melalui program kreativitas mahasiswa Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2012. Mereka memiliki visi untuk menghidupkan museum dan mewadahi orang yang mencintai serta tertarik pada sejarah. Halo Sobat Fem, saat ini kami sudah berada di depan Museum Sandi. Nah, tadi gimana Cey perjalanan untuk menuju ke Museum Sandi ini? Oke, perjalanan ke museum tadi sedikit lari dan sedikit ngos-ngosan, tapi nanti kita akan masuk ke dalam museumnya dipandu oleh guide serta menjawab teka-teki yang udah dipersiapin oleh panitianya. Jadi pesertanya tuh nggak cuma lihat-lihat doang, tapi akan jawab teka-tekinya, interaktif banget kan? Yuk ikutin keseruan kami mengunjungi museum bersama dengan Muse Race. Dari titik start Hotel Swiss Boutique Yogyakarta pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, petualangan sejarah dimulai. Peserta yang mengikuti lari akan menjelajahi museum sambil mengerjakan teka-teki mengenai museum yang dikunjungi. Lewat Muse Race, kami ingin menunjukkan bahwa museum tak hanya soal sejarah yang membosankan, melainkan peserta bisa beraktivitas secara sehat, bahkan berkompetisi dengan cara yang seru. Hal seperti inilah akan memberi pengalaman baru bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk mengenal museum dengan cara yang menyenangkan. Perjalanan menelusuri museum masih berlanjut. Setelah menyusun teka-teki tadi, para peserta bergerak menuju Museum TNI AD, tempat di mana perjalanan panjang tentara dimulai. Mulai dari senjata, perjuangan, sejarah prajurit, hingga dokumentasi tersimpan dengan rapi. Selain itu, di setiap sudut museum ini tersimpan cerita perjuangan pengorbanan Indonesia. Lewat Muse Race tentunya kita bisa belajar sejarah, tapi nggak cuma dibaca saja tentunya Sobat Fans, karena sejarah itu bisa kita rasakan tentunya, Ce. Oke, jadi terus bergerak dan jadi bagian yang melestarikan sejarah tentunya. Jadi jangan lupa sampai ke acara selanjutnya, Muse Race bergerak menelusuri masa lalu. Nah, gimana? Seru kan? Ternyata seru ya. Iya Harusnya dong. kita yang di sana. Iya kan, harusnya kita. Jadi penasaran banget sama komunitasnya gimana sih sebenarnya. Nah, nggak usah berlama-lama lagi hari ini Hari ini banget, di studio ini. di sini banget. Iya,
kita sudah kedatangan founder Founder. dari komunitas Malam Museum. Langsung saja kita sambut Mas Erwin. Halo semua. Halo. Gimana kabarnya Mas Erwin? Sehat Sehat alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Sudah makan Mas? Nanti. Oke nanti. Oke Mas, aku tuh heran deh sama teman aku. Teman Kenapa aku tuh ternyata tuh kudet banget Mas. Oh ya? Iya, dia tuh nggak tahu ada namanya komunitas Malam Museum. Oh mungkin komunitas kami yang belum Aduh. terkenal kali ya, makanya nggak tahu gitu. Aduh, Udah, Mas, nih kita langsung aja nih Mas. Heeh. Apa sih komunitas Malam Museum dan kenapa harus malam-malam ya? Kenapa malam namanya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Gali sama Rive. Rive Iya. ya yang udah ngundang. Sebenarnya komunitas Malam Museum ini ide awalnya itu sebenarnya PKM ya, jadi program kreativitas mahasiswa di mana kemudian kegiatan kami itu memang fokusnya kepada museum. Nah ini pencetusnya itu ada 5 orang, ada 4 mahasiswa sejarah dan 1 mahasiswa pariwisata. Kami mencoba untuk bagaimana caranya mengemas sebuah kegiatan di museum. Karena kebanyakan orang berpikir ke museum itu kan membosankan ya, mungkin boring ya, mungkin itu gara-gara itu juga Galih yang nggak kenal komunitas Malam Museum gitu kan. Aduh. Karena Bisa jadi juga. iya karena ngerasa kayak mungkin museum itu kayak boring ya, membosankan, terus kemudian apa namanya mungkin sedikit agak menyeramkan ya karena mungkin layoutnya juga yang nggak begitu terlalu terang ya, makanya kan kalau kita ke museum kan biasanya redup ya, cahayanya redup, Dingin Iya, lagi. betul. dingin, terus kemudian sepi gitu kan. Makanya ya udah lengkap lah itu paket lengkap, bikin Iya. nakut-nakutin orang gitu kan. Nah makanya kemudian kami mencoba untuk bagaimana caranya untuk membuat generasi muda, terutama nih teman-teman mahasiswa pelajar itu mau ke museum. Nah akhirnya kemudian idenya adalah terinspirasi dari film. Nah, pernah nonton nggak film Night at the Museum? Pernah dong. Pernah. Aku pernah. Masa yang keberapa? Ini udah Yang ada sequelnya udah berapa ini? Cuplikannya sedikit pernah. Oh gitu. Yang dinosaurus. Terus Makan orang. Pokoknya berubah deh. berubah jadi apa? Dari tulang jadi beneran tuh. Iya, jadi sebenarnya intinya tuh sederhana sebenarnya filmnya itu ya. Ada petugas museum yang kemudian menyaksikan koleksi museum itu hidup di malam hari. Nah itu di jam tertentu dia kemudian hidup. Nah kami kemudian berpikir kayaknya seru juga ya kalau misalnya kita ke museum malam hari gitu kan. Walaupun sebenarnya kita nggak berharap patung Pak Dirman lari-lari atau apa namanya Gucci apa itu kemudian terbang atau apa gitu kan enggak. Tapi kemudian diharapkan sebenarnya malam hari itu jadi gimmick supaya orang tuh kalau kegiatan kunjungan ke museumnya pagi atau siang atau mostly itu misalnya sore ya menjelang tutup, kami mencoba untuk bukanya malam hari supaya teman-teman tuh yang punya waktu luang di malam hari terutama mahasiswa itu bisa menikmati museumnya juga gitu loh. Jadi sebelum ada tren berkunjung malam hari di museum atau museumnya buka di malam hari, sekarang ada beberapa museum yang buka malam hari di Jogja ya. Iya, Iya. betul. Nah akhirnya kemudian ya kami yang mengawali itu gitu, sehingga akhirnya kemudian jalan sampai sekarang. Awalnya PKM terus kemudian nanti berubah jadi komunitas. Komunitas. Gitu. Tapi kalau malam kan private ya rasanya ya. Karena kan nggak banyak ya orang. Betul. Tapi awalnya Mas, ini kan tadi PKM ya. Apakah emang dari awal karena kita harus PKM terus bikin ini, apa kayak bikin yuk terus kalian di PKM ini Kayak iseng-iseng gitu. Iya sebenarnya ide itu kan sebenarnya semuanya dari rasa iseng ya. Ide itu selalu iseng atau punya rasa ingin tahu, pengen tahu kenapa sih kalau misalnya kayak gini gitu kan. Nah awalnya sebenarnya memang iseng juga sih, kayak kan lagi tren banget tuh di kampus gitu kan waktu itu buat bikin proposal untuk diajukan. Nah nyarilah tema, dari sekian banyak tema akhirnya kemudian mengerucut pada museum dan malam hari gitu. Awalnya namanya tuh Yogyakarta Night at the Museum. Nah, ketika kemudian diubah menjadi komunitas, tentu kami harus menggunakan bahasa Indonesia. Akhirnya langsung diterjemahin aja deh jadi komunitas Malam Museum. Sempat juga sih dikira kayak punya museum gitu kan, padahal sebenarnya dia komunitas doang sih gitu. Tadi tahun berapa Mas? Awal dimulainya 2012. 2012. Berarti 12? 13 tahun ya? Iya, 13 Jalan 13 tahun. Ya, jalan 13 tahun lah kayak gitu. Wow, 13 tahun. Nah, Mas, selama 13 tahun ini sudah berapa museum yang sudah bekerja sama dengan komunitas Malam Museum? Nah, kalau untuk yang kerjasama untuk kegiatan kami yang malam hari ya, karena memang di komunitas itu kan ada banyak kegiatannya ya, nggak hanya sekedar kunjungan malam hari di museum. Iya. Memang awalnya itu. Nah, yang kemudian bekerja sama dengan kami di malam hari itu ada beberapa sih, kayak misalnya contohnya Museum Sandi, terus kemudian Museum TNI Angkatan Darat Dharma Wiratama, terus kemudian Museum TNI Angkatan Udara.
terus kemudian Museum Sono Budoyo, Museum Benteng Vredenburg tentu saja, terus kemudian dulu ada Museum Anak Kolong Tangga di TBY, itu juga pernah kunjungan malam hari di museum. Terus banyak kemudian iya, Banyak dong. Museum Monumen Jogja Kembali juga pernah tuh. Walaupun sebenarnya ya itu mungkin hanya 10% sih dari total museum yang ada di DIY ya. Karena kenapa? Enggak semua museum mau buka malam hari nih, V sama Gali gitu ya. Karena enggak setiap saat mereka tuh mau buka malam, karena kenapa? Malam itu kan mereka lembur ya. Maksudnya petugas museum kan Iya. ya harusnya aku udah pulang jam 4 gitu kan, tiba-tiba ada kegiatan Malah lagi. nambah lagi. Oh, betul. Nah, tapi mereka tuh punya semangat ya, ini ada anak-anak nih, anak generasi muda nih yang pengen berkegiatan di museum, ya udah kita fasilitasi aja. Ya akhirnya mereka juga ikutan lembur tuh, buka sampai malam hari gitu kan. Biasanya kami selesai itu jam 8 atau jam 9 malam lah kayak gitu. Bener-bener sampai itu sebenarnya jam kita sih, jam kita kosong Nah, sebenarnya. itu dia. Makanya kemudian banyak yang mau ikut kegiatan kami itu ya gara-gara karena waktunya lebih luang berkunjung pada malam hari gitu loh. Daripada mereka atau kalian nih datang ke mall atau datang kemana gitu kan, nongkrong di alun-alun atau ya mah, mending kita ke museum Ke aja. museum bisa lihat sejarah ya kan, bisa belajar. Tapi Mas, dari sekian banyak museum yang ada di DIY ya, mungkin rekomendasi mungkin satu museum yang kalau kita dari luar kota harus ke sini nih. Iya. Biar kayak Wajib nih. kalau belum sini belum ke Jogja. Iya. Ya baik. Ya sebenarnya sih di Jogja itu ada 60-an museum ya. Ada lebih dari 60 museum dan kemungkinan besar itu akan terus bertambah. Nah, yang kemudian mungkin bisa dijadikan referensi untuk berkunjung ya sebenarnya udah banyak diulas juga sih di beberapa website traveling, terus kemudian buzzer apa namanya influencer, kan namanya buzzer ya, influencer gitu. Influencer. Kayak sensitif banget ya pakai. Iya. Jadi lebih ke influencer, teman-teman influencer itu yang kemudian udah mengabarkan museum-museum yang mungkin menarik ya ketika kemudian datang ke Jogja. Kayak misalnya Museum Ulen Sentalu, terus kemudian Museum Benteng Vredenburg, terus kemudian Museum Sono Budoyo, terus Museum Kereta Keraton, yang itu juga sebenarnya menarik untuk dikunjungi. Yang suka lukisan mungkin bisa main ke Museum Avandi atau Museum Tino Sidin yang punya pengalaman waktu kecil ya. Ini bukan generasinya kalian kayaknya. Iya, aku Ya, malah kalian nggak namanya kenal dia Tino Sidin ya? belum baru Oh, denger malah. Iya. Ya kalau yang generasi-generasi yang mungkin 80 90 itu kenal banget tuh sama Pak Tino Sidin. Dimana kemudian biasanya kalau beliau itu menggambar kayak misalnya binatang nih, angsa. Kalian pernah nggak dapat pengalaman kayak gambar angsa dari nomor 2? Pernah. Nah, ingat nggak di sekolah atau gimana Iya, gitu kan iya, dia dibikin iya. angka 2 terus habis Kedua. itu dia berubah jadi angsa gitu kan. Iya, Nah, benar. yang mengajarkan pertama itu adalah Pak Tino Sidin. Gitu. Dan itu ada museumnya gitu. Nah, sehingga kemudian kalau datang ke Jogja itu bisa tuh datang ke situ juga. Wow, menarik banget ya. Boleh kayaknya dicoba. Iya. Dari 60 museum paling nggak kan ya mungkin kalau misalnya pengen semuanya ya harus 1 bulan 2 museum sehari. Iya. Iya. Sehari. Setidaknya 10 dulu kali ya dicoba ya. Iya, boleh. Betul. Oke, Mas, balik lagi nih, Mas. Awal mula ngajak orang untuk ikutan komunitas museum tuh gimana nih, Mas? Ya sebenarnya sih pada mulanya kan teman-teman terdekat dulu ya, jadi teman-teman sekelas dulu. Nah dari 5 orang tadi ini sebenarnya yang akhirnya menyatakan diri untuk tidak bergabung lagi kan 4 orang, jadi tinggal saya sendiri nih. Karena 4 orang temanku ini, co-founder ini, itu mereka mungkin punya kesibukan sendiri, fokusnya udah beda gitu kan. Akhirnya kemudian saya menganggap bahwa sebenarnya kegiatan Night at the Museum ini itu punya potensi yang luar biasa buat dikembangin gitu loh. Nah akhirnya kemudian saya mencoba untuk ya udahlah dibikin komunitas aja. Nah 4 orang teman saya udah nggak bisa barengin gitu kan, ya udah ngerekrut adik kelas nih. Karena adik kelas bisa lah ya diajak Bisa lah gitu buat kan. calling-calling ya. Ya kayak gitu bisa lah, mereka kayak mungkin ya daripada aku bengong doang di kosan ya kan, ya udah bikin kegiatan nih gitu kan, ada wadahnya. Ya udah dari teman-teman deket dulu tuh circle anak sejarah UGM waktu itu. Terus habis gitu ternyata minatnya tinggi dan banyak yang kemudian nge WA gitu kan, terus kemudian nge DM gitu. Ini gimana caranya gabung di komunitasnya? Gabungnya dalam artian bukan buat datang sebagai peserta eventnya doang, tapi kemudian pengen juga dong ikut terlibat dalam komunitasnya. Nah akhirnya kemudian kami mencoba untuk open recruitment. Nah open recruitment kami tuh kalau tidak salah di sekitar 2015 atau 2016 itu udah mulai open recruitment, dan itu udah diikuti oleh nggak hanya anak sejarah, tapi semua orang yang punya minat di museum dan sejarah, apapun jurusannya.
Wih, kayak kita bisa sebenarnya Nah, Mas. kalian bisa. Dulu tuh ada yang dari MMTC juga. Ih, menarik banget. Ada yang dari ISI, yang notabene itu nggak ada sejarah kan. Terus Iya. kemudian ada dari UMY, terus kemudian ada dari UAD dan lain-lain gitu. Yang awalnya sebenarnya dia di UGM doang, akhirnya kemudian bisa nyebar kemana-mana kayak gitu. Oke, tapi sekarang ada buka open volunteer lagi nggak Mas? Nah, 2 tahun terakhir ini sih lagi moratorium ya bahasanya. Moratorium kayak menunda sementara dulu untuk rekrutmen karena di kami itu sudah ada sekitar 50-an orang sih yang aktif di komunitas, sehingga kemudian kami ngerasa ya udahlah ini dulu yang diberdayakan gitu kan. Nanti kalau misalnya besok teman-teman ini udah punya fokus yang lain, kita bisa rekrutmen lagi. Sebenarnya jadwalnya itu setahun sekali sebenarnya Galih dan V. Cuman memang kami lihat situasi dan perkembangannya juga sih. Maksudnya kayak di internal komunitas seperti apa. Kalau butuh rekrut gitu sih. Tapi nih ya, ngomong-ngomong tadi kan di awal Mas Erwin ada bilang 5 orang yang apa? Yang sebagai Awal foundernya. yang foundernya. yang merintis, nyari idenya, yang berjuang di awal, nyari museum yang mau buka malam hari yang mana gitu kan. Itu dari jurusan sejarah semua? Sejarah 4 orang, satu orang mahasiswa pariwisata. Oh, makanya make sense. Jadi Nah, Yes. itu. masuk ya kan. Betul. Tapi ngomong-ngomong nih, ada nggak Mas satu museum yang mungkin Mas Erwin pengen banget datengin, cuman kayak masih belum bisa atau jauh mungkin? Datenginnya maksudnya datengin secara pribadi atau bikin kegiatan komunitas nih? Mungkin secara pribadi dulu deh. Secara pribadi ya, waduh banyak sebenarnya kan. Kalau di Jogja sendiri aja sih sebenarnya to be honest itu udah pernah semua ya, nyaris semuanya udah pernah gitu. Kecuali kalau museum-museum baru ya yang kemudian Iya. ya baru dibuat, baru di ini kayak misalnya terakhir kemarin ada museum di Kota Gede tuh baru dibuat gitu kan, baru dibuat, dan itu museumnya museum komunitas sih sebenarnya. Dan itu aku belum pernah kesana gitu. Tapi kemudian kalau di luar Jogja itu ya banyak sih, ya masih banyak banget yang pengen aku kunjungi gitu kan. Ada beberapa museum-museum kayak misalnya yang baru dibangun oleh pemerintah itu ada museum di Pacitan. Di Pacitan. Museum apa tuh? Namanya Museum Song Terus. Song terus. Pernah dengar nggak Galih? V? Baru ini. Baru denger nih. Nah itu museum yang kemudian mencoba untuk mengkomunikasikan koleksi purbakala. Jadi di masa purba gitu, manusia purba. Jadi bagaimana kemudian Jawa itu, Pulau Jawa itu awal mulanya terbentuk seperti apa, ada proses pengangkatan, terus kemudian bagaimana kehidupan mulai muncul di Pulau Jawa. Nah itu Museum Song Terus tuh yang di Pacitan itu salah satu yang kayak semacam tempat yang pengen banget aku kunjungi, museum yang pengen banget aku kunjungi sih, yang sampai sekarang belum kesampaian gitu karena jauh ya, Pacitan. Jauh. Iya, bener jauh. Itu ya ada apa namanya? Dari zaman megalitikum ya. Nah Ada betul. ini apa? Tahu nggak? Kyoken Modinger tahu nggak? Enggak. Wah, belajar kayaknya. Aku aja nggak tahu kali. Oke, sebelum kita lanjut kita mau dengerin dulu nih Mas. Ada tanggapan dari Poppers yang ikut kemarin di acara Muse Race. Yes, Oke. betul. Langsung aja nih, kita lihat cuplikannya yang berikut ini. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Salis Kurniawan Husain. Asal saya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Halo guys, aku Regina, asalku dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Halo, aku Jule, aku dari Kaltim, Balikpapan. Hal dan alasan apa yang membuat kalian tertarik mengikuti kegiatan Malam Museum ini? Oke, baik. Alasan kenapa tertarik untuk mengikuti kegiatan Musres tentunya karena kegiatan ini saya dapatkan informasinya dari sosial media, di mana kalau weekend kita juga memang sering berolahraga. Nah, kebetulan ada event yang menarik seperti ini, bagaimana menyandingkan antara olahraga dengan bagaimana kita mengunjungi situs-situs museum yang ada di sekitaran Kota Baru gitu. Saya pikir ini adalah kegiatan yang menarik, belum pernah saya ikuti dan museum-museumnya juga belum pernah saya kunjungi. Jadi saya pikir ini merupakan keputusan yang sangat baik untuk ikut turut serta bersama teman-teman yang lain untuk ikut kegiatan yang keren ini gitu. Karena ini sambil running ya, nggak running juga sih, jalan. Jadi ya buat balance aja biar ada sehatnya juga. Tuh. Mencari kegiatan di minggu pagi bersama teman aku, lari tapi pengen juga sambil belajar, jadinya kita ikut Museum Race ini biar sekalian tahu nih wawasan-wawasan dan sejarah-sejarah dari museum yang ada di Jogja gitu. Sudah berapa kali kalian datang ke museum malam dalam sebulan? Baik, ini pertama kali, jadi ini merupakan pengalaman yang tentunya sangat berkesan dan kemungkinan akan ikut lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Baru sekali ini. Baru pertama kali. Ini. Bagaimana kesan kalian tentang konsep acara Malam Museum tahun ini?
Kesannya tentunya sangat baik, positif, dan tentunya sangat berkesan ya. Karena seperti yang disampaikan tadi, alasannya ingin berolahraga, terus mengunjungi situs-situs yang keren. Ditambah tadi ada informasi juga ternyata banyak situs-situs intelijen di dekat sini. Tentunya ini merupakan kesan yang perlu saya bagikan ke teman-teman, baik di sosial media ataupun mungkin disampaikan ke teman-teman yang ada di Yogyakarta atau yang sedang mengunjungi Yogyakarta. Seru banget karena kita tiba-tiba dijadiin satu tim sama strangers, terus kita ketemu, kita kenalan lagi sama orang-orang baru, ya kan Le? Jadinya menambah link gitu. Jujur seru banget karena kita cuman bukan olahraga, karena kita juga main games ya, yang tadi kayak Regina bilang, karena kita juga main game sama strangers, jadi kita ketemu teman baru sih. Nah, itu dia Gali, Mas Erwin, itu beberapa pendapat dari teman-teman poppers ya, dari Mushres. Gimana nih Mas tanggapan dari Mas Erwin? Ya senang banget sih teman-teman juga berminat dan tertarik buat ikutan ya. Awalnya sebenarnya kami berpikir kegiatan apa lagi nih kayak gitu kan, kayak jangan sampai buntu ya. Kegiatannya masa itu terus gitu kan. Akhirnya kemudian teman-teman mencoba untuk idenya adalah menggabungkan antara dua aktivitas ya. Yang satu aktivitas sport ya, olahraga gitu berupa lari, terus kemudian nanti ada belajar sejarahnya juga di museum gitu. Jadi mereka mengunjungi 3 museum yang ada di kawasan Kota Baru ya kan, di Jogja. Terus kemudian nanti mereka ya itu tadi karena namanya race ya, jadi mereka emang harus lari-lari apa segala macam untuk nyari clue dan lain-lain sebagainya gitu sih. Teka-teki ya. Teka-teki. Jadi asik sebenarnya, bener harusnya kita yang ikut. Iya. Cuman karena Makanya tadi kesannya kan ngos-ngosan gitu kan. Ya emang karena lari gitu karena kan. lari, benar-benar. Sehat dapat, pinter dapat. Betul. Itu. Nah, oke. Back to topic nih Mas. Apa sih Mas, apa bedanya museum yang buka pagi sama malam? Ya beda ya, bedanya aja dari segi bukanya. Tapi memang museum yang buka pagi hari itu memang officialnya seperti itu. Bukanya dari jam paling 3 mungkin jam 8, mereka nanti akan tutup jam 4 sore. Dan itu memang kebanyakan museum seperti itu. Nah, setidak-tidaknya setelah kemudian kami mencoba untuk bikin kegiatan malam hari di museum yang notabene itu dimulainya biasanya dari jam 4 sore. Officially pas museum tutup. Jadi pas kita pos, buka. gitu, kita buka gitu kan. Nah, dari jam 4 sore sampai jam 8 atau jam 9 malam lah maksimal gitu kan. Dan itu ternyata menarik banyak orang untuk berkunjung gitu kan, karena ya jadi gimmick ya kan. Nah akhirnya kemudian beberapa museum mencoba untuk buka malam hari tuh. Kayak misalnya sekarang yang buka malam hari tuh Benteng Vredenburg. Oh buka malam udah pernah hari. kesana belum? Iya. Udah pernah. Ada. Terus kemudian Museum Sono Budoyo. Iya. Vredenburg itu buka sampai jam 8 malam, Sono Budoyo mungkin sekitar jam 9 baru tutup gitu kan. Jadi ternyata minat kunjung ke museum malam hari itu ternyata tinggi gitu. Karena memang ya itu tadi balik lagi seperti obrolan kita di awal, orang tuh punya waktu luang itu kalau malam hari, iya nggak sih? Bener, betul kan kita malam doang ya kita kosongnya. Gitu. Jadi makanya ya kalaupun misalnya kita Sabtu Minggu libur ya kan, ya kadang-kadang mager ya kan, nanti keluarnya pengennya sore baru keluar ya kan. Makanya ketika museum mau buka malam hari itu pasti akan disambut positif oleh masyarakat gitu. Hal ini sebenarnya dibuktikan dari komunitas malam museum yang sebenarnya dari 2012 masih eksis sampai sekarang ketika kemudian bikin kegiatan malam hari di museum gitu. Dan bisa dibilang itu sebagai pionir dan akhirnya kemudian menginspirasi museum untuk buka malam hari. Buktinya udah ada 2 tuh yang mau buka. Siapa tahu nanti 20 gitu. Ya, who knows gitu kan. Nanti Iya. siapa tahu misalnya Monjali pengen buka juga. Amin. Terus kemudian Museum Avandi misalnya mau buka juga gitu kan. Biar nanti apa ya istilahnya kayak encourage terutama wisatawan ya yang memang biasanya kan wisatawan itu kan keluarnya pagi hari itu biasanya mereka eksplornya malah jauh dari kota. Ya sih, kayak misalnya mungkin mereka ke pantai atau mereka ke Candi Prambanan atau ke Borobudur atau kemana lah kayak gitu. Nanti Ke pinggirannya dulu ya. betul, nanti kan mungkin sore menjelang malam mereka nanti akan pulang tuh ke kota gitu. Baru ke di kota Malioboro. bingung, iya kan, bingung kan di kota malam hari wisatanya apa sih? Kalau nggak Malioboro, iya kan. Terus kemudian apalagi malam hari itu Tugu, terus kemudian alun-alun kidul, iya kan, alun-alun utara kan udah nggak bisa lagi tuh buat nongkrong ya kan. Nah akhirnya kemudian ya orang bingung kan mau ke museum mana malam hari. Akhirnya kemudian sebenarnya Sono Budoyo sama Vredenburg itu menangkap peluang yang luar biasa itu. Orang yang bingung malam hari kemana kalau di Jogja, ya udah akhirnya diarahkan berkunjung ke museum. Itu sih. Menarik banget. Ini Mas, tadi kan udah ada Mushres. Nah, selama 12 tahun mungkin apa sih kegiatan yang mungkin sekarang memang lagi aktif-aktifnya? Oke, jadi selama kami 2012 sampai sekarang ya kegiatan kami itu sebenarnya memang fokusnya di malam hari ya. Malam hari. Awalnya. Nah terus kemudian ternyata lambat laun itu kegiatannya juga banyak yang pagi dan siang hari. Pagi dan Karena siang. kenapa ya
untuk menjangkau museum-museum yang memang mereka tidak mau buka malam hari nih gitu kan. Jadi makanya kemudian adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu tidak malam hari. Awalnya memang malam hari, yang berikutnya kegiatannya itu adalah kayak misalnya kami punya program namanya Kids in Museum. Kids in the Museum. Oke. Nah ini ya ini juga mencoba untuk menjangkau anak-anak biar mereka tuh gemar berkunjung ke museum. Nah, Kids in Museum ini tidak hanya sekedar mengajak anak kecil usia mungkin ya SD lah ya, mungkin ya. SD yang paling gampang lah yaitu SD kelas 1 atau kelas 2, 3 lah kayak gitu, SD awal gitu. Kita ajak ke museum tuh. Untuk datang ke museum. Jadi mereka itu tidak hanya sekedar datang melihat koleksi apa segala macam, tapi ada activity yang kemudian mereka lakukan. Dan kami ketika menjelaskan tentang koleksi museumnya, itu juga hati-hati, harus bahasanya sesuai dengan bahasa anak kecil gitu loh. Jadi kayak misalnya kita di museum ada koleksi yang mungkin kayak misalnya keramik dari dinasti Tang. Ya kan? Jauh banget. Ya, dari dinasti Ming misalnya, atau dinasti Song misalnya kan, yang itu memang sudah ratusan tahun. Nah ketika dijelaskan kepada anak kecil itu kan nggak nyambung nanti gitu kan. Ini ada apa namanya Gucci peninggalan dinasti Ming. Ya anak kecil itu kan pasti akan melongo ya itu kan. Ya guys ini apa sih kak? Gitu Ming kan. itu apa? Ini apa kak? Gitu kan. Ini dinasti Ming apa? Akhirnya kemudian kami mencoba ya udahlah pendekatannya adalah pendekatan anak kecil. Kayak misalnya biasa kan kalau di Gucci atau di porselen peninggalan Tionghoa itu kan pasti ada motifnya. Kayak gini ya Mas? Ya kayak misalnya ini cangkir ini misalnya atau ini kan ada gelas apa, nanti ada gambarnya apa nih gitu kan. Misalnya gambar naga atau gambar burung atau gambar apa. Kami meminta mereka untuk melihat secara detail dari koleksi itu. Kamu lihat hewan apa sih di situ gitu kan. Jadi nggak dijelasin soal itu dinasti Ming enggak, tapi kemudian dicoba untuk ini kamu ngelihat hewan apa di situ. Kalau kamu punya benda seperti ini di rumah, benda apa yang pengen kamu taruh di dalam itu, wadah itu misalnya kayak gitu loh. Jadi lebih kepada ya dunia mereka sih yang kemudian kami coba untuk raih gitu. Dan ketika kemudian mereka berkunjung pasti akan didampingi oleh orang tua. Nah orang tuanya ini jalan sendiri, nggak bareng sama anaknya gitu. Dipisah ternyata dipisah. ya? Biar nanti pada saat pulang ke rumah, nanti juga bisa sharing di rumah. Kamu dek tadi ngeliat apa gitu kan. Lihat ini mah gitu kan. Mamanya nanti ditanya, kalau mama lihatnya apa gitu. Oh lihatnya ini. Jadi kan mereka bisa sharing. Nah kalau misalnya mereka barengan kan nanti nggak ada yang bisa diceritain. Sama yang dilihat. Sama yang dilihat, sama yang dirasain gitu kan. Nah akhirnya dibikin seperti itu. Untuk yang Kids in Museum ya. Nah terus kemudian nanti ada kegiatan juga yang sifatnya lebih ke heritage. Tadi kan kalau misalnya museum-museum doang nih, nah nanti ada yang sifatnya yang heritage. Kalau yang heritage ini lebih kepada situs-situs cagar budaya, yang non museum. Berarti kayak tempat-tempat yang emang sejarahnya kuat, berarti dikunjungi di situ ya? Betul. Kayak open air gitu ya? Kayak konsepnya open air museum. Ya, jadi open air museum itu kayak bisa dibilang itu sebenarnya museum tapi dia nggak punya bangunan, ya kan? Iya. Langsung kita lihat gitu kan, kayak misalnya kampung Pecinan, terus kemudian apa namanya Keraton Yogyakarta sendiri itu sebenarnya dia open air museum karena kenapa ya kehidupan apa namanya masyarakat pendukungnya di keraton itu masih jalan, kayak misalnya abdi dalam masih ada di situ apa segala macam. Terus kemudian kayak misalnya candi, terus kemudian bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Nah itu juga sebenarnya kami mencoba untuk dijangkau. Nah nama programnya adalah kelas heritage. Nah dari semua program itu kemudian akhirnya nanti ada pengembangan-pengembangan, kayak misalnya tadi musres itu sebenarnya pengembangan aja sih. Kayak kita udah kayak 3 kegiatan utamanya ini, kalau itu terus kan bosan nih, ya udah kita bikin kegiatan yang seperti itu. Nah sebelum kita lanjut, kita udah sempet buka segmen question box di Instagramnya @landmedia nih. Coba Rive dibacakan pertanyaannya. Tunggu sebentar ya. Nih pertanyaan pertama ada dari Anindia.muse. Kayaknya dia muse deh. Pertanyaan pertama nih Mas Erwin, pernah nggak sih kejadian mistis beneran selama acara jelajah malam museum berlangsung? Pernah nggak tuh Mas? Kalau kami ya, memang karena niatnya itu adalah edukasi ya, bukan yang buat wisata mistis ya, beda ceritanya gitu. Kami sih sebenarnya nggak pernah ngalami ya hal-hal yang seperti itu. Cuman memang ada beberapa peserta kami tuh yang memang punya sensitivitas di situ gitu loh. Mungkin ada 1-2 gitu yang pernah cerita ke kami. Tapi mereka tuh biasanya ceritanya tuh setelah kegiatan selesai, dan kami syukurnya kayak gitu loh. Kalau dia tiba-tiba cerita di tengah kegiatan berjalan ya kan itu nanti bikin orang ke-trigger ya buat takut, jadi tegang juga kan, tegang gitu kan. Untungnya mereka tuh cerita pasti setelah kegiatan gitu, mereka cerita gitu kan, Mas Erwin nanti di museum ini di bagian ini itu ada ini loh gitu yang kayak gini. Ada sih memang mereka tuh kayak sensitif
soal itu. Tapi kalau kami sih secara umum itu alhamdulillahnya nggak pernah ya. Kami tuh juga sebenarnya agak was-was juga ya kalau misalnya bikin kegiatan malam hari di museum, takutnya kayak misalnya mungkin ada yang kesurupan atau gimana gitu kan. Nah karena memang kami berangkat niatnya adalah edukasi, bukan untuk nyari-nyari yang kayak gitu. Akhirnya kemudian ya sejauh ini aman-aman aja sih. Jadi Tapi pernah nggak Mas tiba-tiba ada yang kesurupan gitu? Ada yang pingsan gitu. Ya itu makanya nggak pernah. Alhamdulillahnya nggak pernah. Alhamdulillah. Aman berarti. Iya, jadi aman gitu karena memang niatnya fokusnya adalah untuk fun, untuk belajar gitu kan, dan memang kami selalu bikin peserta itu jangan sampai dia bengong sendiri, ya nggak sih gitu kan, jadi takutnya mereka ya kayak gitulah tadi mereka Nanti nggak mau lagi ke museum. Nah kayak gitu, jadi malah merusak stigma museum dan memperparah stigma museum bahwa museum itu memang benar-benar sarangnya setan gitu kan, sarangnya apa gitu kan, makanya kemudian ya udahlah kita coba untuk ngasih edukasi ke teman-teman sih, ketimbang untuk wisata misterinya gitu. Oke. Lanjut, ada pertanyaan satu lagi nih. Dari Raka.historylover. Kalau ada peserta yang awalnya takut ke museum karena suasananya serem, gimana cara tim malam museum bikin mereka jadi enjoy dan malah pengen balik lagi? Oke, gimana nih Mas? Iya sebenarnya yang kita omongin tadi sih itu yang sebenarnya cara-cara yang kemudian buat mereka tuh lebih senang ke museum. Ya banyak orang ternyata yang mau ke museum itu mereka jadi malas karena pertama nggak mau sendirian, ya kan? Kejadian di aku sih Mas. Iya. Kalau sendiri tuh kayak ngapain? Kayak orang ya? hilang nggak sih? Kayak cepet aja gitu. Iya, jadi pengen selalu mana sih pintu keluarnya, itu yang paling dicari gitu kan, Iya. pintu keluarnya mana gitu kan. Kalau berdua apa rame kan kayak wah ternyata lebar juga ya tempat ini ya. Dan masih bisa diajak ngobrol atau apa gitu kan. itu. Nah kayak gitu sih, itu yang pertama. Banyak orang yang nggak mau datang sendiri atau ya cuman sedikit orang kayak misalnya 2 atau 3 gitu kan, kayak masih kayak krik-krik gitu kan, kayak wah ini masuk ke ruangan kayak misalnya ada di museum di Museum Benteng Vredenburg misalnya atau di Museum Monjali, itu ada memang lokasi tuh yang memang kayak emang gelap, belum lagi ceritanya agak menyeramkan kayak misalnya peristiwa G30S misalnya apa segala macam gitu kan, soal pembunuhan dan lain-lain, itu kan jadi orang jadi takut gitu loh. Nah makanya kemudian bagaimana caranya untuk buat mereka senang ke museum gitu, dibikin acara, jadi bikin ada event, bikin ada sesuatu yang kemudian mereka bisa lakukan. Nah ini yang juga sebenarnya kami dorong kepada museum supaya mereka tuh mau memfasilitasi kegiatan-kegiatan di museum supaya orang itu tidak hanya sekedar berkunjung doang, tapi kemudian ada activity yang bisa dilakukan. Oke, nah itu dia Poppers ya. Jadi udah dijawab ya sama Mas Erwin ya. Cukup. Gimana? Cukup memuaskan nggak bukan? Udah cukup lah. Oh ya. Oke. Oke Mas, aku penasaran nih. Kan 13 tahun ya. Ini kan pasti udah pasang surut kehidupan segala macam udah dirasakan pasti kan ya. Iya, oke. Mungkin apa sih tantangan terbesar dalam menjalankan komunitas ini, Mas? Sebenarnya sih pada dasarnya sama sih dengan mungkin komunitas-komunitas yang baru rising up gitu kan. Jadi kayak baru muncul, baru berkegiatan gitu kan, atau mungkin dia udah berkegiatan beberapa tahun gitu kan. Memang permasalahannya itu selalu sama, yang kayak misalnya permasalahan internal nih. Internal tuh biasanya yang ngaruh itu adalah sebenarnya ke personnya, ke orang-orang yang kemudian gabung di komunitas. Bagaimana kemudian kita tuh membangun rasa bersama, ngebounding mereka buat pengen bertahan di komunitas dan berkegiatan di museum gitu kan. Nah itu sih sebenarnya kadang-kadang karena ya itu tadi kebanyakan anggota kami itu kan mahasiswa ya. Jadi memang kebanyakan itu mahasiswa. Dan itu biasanya kalau mahasiswa sekarang itu kan aktivitinya banyak banget ya. Padat banget, bener. Beda kayak zaman kuliah dulu gitu kan. Emang karena kuliah doang ya udah kita punya waktu cukup luang gitu loh. Nah kalau sekarang kan ada magang lah, ada apalah segala macam gitu kan. Jadi makanya kemudian sekarang tuh untuk di komunitas tuh agak sedikit berat sih, karena ya aku juga ngerti sih aktivitasnya teman-teman mahasiswa tuh kayak gimana, nggak seselo yang dulu gitu sih. Jadi permasalahan di internal kayak gitu. Kalau yang di eksternal sih ya banyak sih sebenarnya faktornya, kayak misalnya mungkin museum yang nggak mau buka malam hari, Perizinan ya, Mas? Perizinan gitu kan. Nah kami sebenarnya pengen menjangkau museum-museum yang ada di Jogja, mungkin ke 60 lebih museum yang ada di Jogja, tapi ya itu tadi balik lagi nggak semua mereka mau buka museum malam hari, dan belum tentu juga mereka mau
ada kegiatan di museumnya. Iya, bahkan di siang hari juga kan agak susah kadang ya. Takutnya kayak misalnya, karena tidak semua museum itu kondisinya sama ya teman-teman ya. Jadi lebih ke kayak semacam kondisi, kita ngelihat kondisi masing-masing museum. Ada museum yang memang pengelolaannya itu dimiliki oleh keluarga. Jadi kalau museum keluarga itu ya cuman yang punya rumah gitu kan, yang punya museum itu juga yang mengelola gitu kan. Kerabat terdekat doang dong berarti. Betul. Beda kalau misalnya museum yang dikelola oleh negara, ya kan, institusi kayak misalnya Museum Benteng Vredenburg, Museum Sandi, Museum Sandi, Museum Sono Budoyo itu kan dikelola oleh negara ya, sehingga kemudian ya SDM-nya digaji oleh negara. Nah kalau yang swasta ini yang rumit. Nah makanya kemudian kadang-kadang ada yang berpikir, kok kenapa sih museum tuh harga tiketnya beda-beda ya? Kalau misalnya museum ada yang mahal banget, ada yang murah banget. Ada yang murah banget gitu. Nah biasanya kalau yang murah itu biasanya museum pemerintah tuh. Bahkan ada yang gratis karena memang ya disubsidi oleh negara gitu kan. Nah beda kalau misalnya museumnya swasta tuh. Nah kalau museum swasta kan nggak ada yang subsidi nih, negara nggak subsidi ke mereka gitu kan. Akhirnya bagaimana dia caranya dia bertahan hidup, ya kalau nggak dari sponsor ya dari tiket museum dong. Ya makanya kenapa kemudian kayak Museum Ulen Sentalu kan juga harganya lumayan tuh, 50.000 atau 100.000 ya kan. Terus kemudian nanti Museum Avandi misalnya itu juga museum keluarga itu. Nah, akhirnya kemudian itu menjadi sangat mahal gitu. Mas, ini aku agak mundur dikit ya. Boleh. Aku agak mundur nanti tertarik. Jatuh nanti jempalik jatuh. nanti di belakang gitu, jangan. Aku jujur tertarik banget sama Kids in the Museum. Nah, itu gimana sih para guide itu mengatur anak-anak kecil? Oh ya. Aktif banget tuh kan, kadang tiba-tiba dipegang, kadang tiba-tiba gimana. Itu gimana tuh Mas? Ya caranya sih sebenarnya kalau misalnya pesertanya banyak ya memang yang mendampingi yang kita sebut sebagai edukator ya, namanya edukator yang mendampingi itu memang jumlahnya harus banyak. Kayak misalnya pesertanya nih 30 anak. Ya paling enggak itu harus dibagi 6 kelompok. Jadi kayak misalnya satu kelompok mungkin isinya berapa orang, 3, 4 gitu loh, 3 anak kecil atau 4 anak kecil gitu kan, atau 5 anak kecil, paling banyak tuh harusnya 5 anak kecil yang kemudian diatur oleh satu edukator. Supaya nanti nggak yang kemeruyuk gitu, takutnya kemudian akhirnya kemeruyuk bahasa Indonesia apa ya gitu ya, rusuh gitu kan. Jadi bareng-bareng gitu kan. Nah makanya kemudian harus dipisah. Beda kan kalau sebenarnya di luar komunitas malam museum, kalau Gali sama Fe sering lihat kunjungan museum ya, pernah lihat rame-rame di museum anak-anak sekolah kan, anak-anak sekolah itu kan biasanya satu edukator doang tuh, bahkan anaknya bisa sampai 40, 50, 60 yang lari kemana gitu kan, nyebar kemana. Kayak dulu waktu studi tour itu justru aku nggak dengerin sih Mas. Makanya jadi nggak dapet apa-apa kan. Cuman ngelihat, oh ini apa nih, ada meriam, udah taunya meriam aja gitu. Meriam. Atau enggak baca yang ada di tulisan Yang itu ditulis di bawahnya itu. Betul. Nah itulah yang kemudian jadi kayak semacam traumatik buat ke museum. Karena di zaman kecil dulu awal mula dia masuk ke museum atau mengenal museum, pengalamannya udah nggak baik, pengalamannya udah buruk gitu kan, kayak ya itu tadi nggak dapat pengetahuan lah, terus kemudian bingung mau di dalam museum mau ngapain lah kayak gitu. Makanya kemudian Kids in the Museum itu tadi kami selalu berharapnya nanti 3 atau 4 anak lah, maksimal 5 didampingi sama satu edukator, dan itu nge-bounding mereka tuh, diajak ngobrol ya apa segala macam supaya mereka lari-lari. Karena kalau lebih dari 5 itu pasti udah ada yang lari satu gitu kan, 2 gitu kan. Nah makanya kemudian di Kids in Museum itu kalau bisa ya itu tadi satu edukator, paling tidak dia harus bawa maksimal 5 anak. 5 anak itu maksimal. Berarti tadi kan ada Night in the Museum, Kids in the Museum, sama kelas Heritage. Ini kayaknya kalau buka di luar daerah menarik sih Mas. Kira-kira ada rencana nggak sih buat buka di luar daerah? Ya sebenarnya sih dari dulu ditanya kayak gitu ya. Maksudnya kayak mau bikin malam museum cabang mana? Cabang Purwokerto atau cabang Pekalongan atau cabang mana gitu Cabang kan. Lampung. Wah, dekat aku dong. Nah, sebenarnya pernah ditanya kayak gitu. Cuman memang kami tuh mencoba untuk ya udahlah di Jogja aja. Yang di Jogja aja kita nggak selesai ngurusnya gitu kan. Akhirnya kemudian kami berpikir bahwa nggak apa-apa teman-teman di luar sana mau bikin kegiatan serupa, silahkan. Dengan nama komunitas sendiri, yang membangun teman-teman lokal sendiri. Kami sebagai komunitas yang memang sudah merintis kegiatan di museum, dengan senang hati dan sangat terbuka ketika teman-teman mau sharing. Kami diminta untuk sharing knowledge ke mereka bagaimana kemudian meng-create kegiatan di museum, bikin program di heritage misalnya. Nah kami bisa membantu mereka untuk mendampingi. Begini loh cara bikin kegiatannya apa segala macam itu. Nah sekarang udah banyak tuh komunitas-komunitas yang kemudian akhirnya berkembang di luar Jogja. Dan mereka memang kebanyakan pernah ikut join di kegiatan malam museum. Nah mungkin waktu mereka masih mahasiswa tuh. Ya kayak Gali misalnya dari Lampung ya kan. Dari mana? Aku dari Semarang. Semarang misalnya nih kuliah di sini di Jogja ya kan.
pernah ikut kegiatan di komunitas malam museum misalnya, tertarik juga nih kayaknya di Lampung juga banyak museumnya nih. Akhirnya kita ada- bikin ya, terinspirasi. terinspirasi dari situ. Nah dari situ sih sebenarnya kami berpikir bahwa ya udahlah nggak usah bikin malam museum cabang manapun, tetap aja kita di Jogja, fokus di Jogja aja. Tapi kemudian bagaimana caranya kita memberikan inspirasi ke banyak orang gitu loh, supaya mereka juga bikin kegiatannya dengan stylenya masing-masing. Oke, tapi kan tetap nih awal mulanya dari komunitasnya. Malam Yes, museum. Nanti kamu kalau di Lampung bikin namanya komunitasnya Gali X Komunitas Malam Museum. Boleh kali ya. Bayar royalti soalnya malam iya. museum, Oh iya. udah ada Royaltinya- namanya ya kan ya. Royaltinya gede ini. jadi franchise. Franchise. Iya, kan, Cabang. jadi cabang-cabang. Cabang ya, Lampung. makanya. Cabang Lampung. Janganlah, jangan. Nanti nama sendiri aja. Kita sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang nih. Tapi aku juga kan banyak teman-temanku nih yang ini Mas. Teman-temanku yang di kos tuh nonton TikTok, rebahan kayak males-malesan gitu. Mungkin ada nggak sih Mas caranya kayak ayo loh ke museum gitu loh. Ayo belajar. Mas Yo ngelihat TikTok itu ya belajar gitu. Gimana Mas buat anak-anak muda yang males gitu sekarang kata-katanya? Ya sebenarnya sih mereka tuh tidak malas sebenarnya tuh. Teman-teman generasi kalian tuh nggak malas sebenarnya. Dia tuh punya rasa penasaran yang cukup tinggi. Cuma nanti diarahin aja tuh. Nah, kalau saya sih sebenarnya banjirin aja tuh dengan dengan konten-konten yang isinya tentang museum, konten-konten yang isinya tentang sejarah, konten-konten yang isinya tentang heritage, supaya mereka tuh ke-trigger, oh ternyata menarik juga ya kalau misalnya kita berkunjung ke museum, berkunjung ke cagar budaya gitu. Nah, menurutku caranya yang paling tepat adalah banjiri aja dengan konten-konten museum, konten-konten sejarah, konten-konten heritage. Dengan seperti itu, mungkin ada satu yang viral atau apa gitu kan, kayak misalnya apa yang viral ya, yang konten-konten sejarah itu kayak misalnya Pelengkung Gading yang sedang ditutup ya kan. Jadi orang tahu bahwa oh ternyata itu adalah lokasi yang sangat bersejarah banget tuh. Mungkin setiap hari mereka melintas aja tuh lewat kayak biasa aja gitu kan. Padahal sejarahnya Nah, kuat sekali ya. Nah, makanya Oke. ketika kemudian dibanjiri dengan informasi melalui konten-konten seperti itu, akhirnya mereka punya kesadaran ternyata tempat-tempat di sini tuh punya sejarahnya loh, Oke. punya masa lalu yang sangat kuat gitu kan, dan itu menarik untuk kita pelajari bareng-bareng gitu loh. Jadi seperti itu sih kalau saranku, banjirin aja dengan konten-konten. Kalau diajak ke museum mungkin oke lah ya, kayak misalnya di komunitas malam museum kita ajak mereka ke museum atau bikin kegiatan event apa yang kemudian seru. Tapi kemudian ya kalau menurutku yang paling tepat adalah dan paling cepat itu adalah banjiri mereka dengan konten-konten. Kita share di TikTok DM ya. Jadi mereka yang punya minat ke museum, punya minat ke sejarah, punya minat ke heritage, Betul. udahlah bikin aja konten reels kah atau video TikTok kah atau kalian live TikTok misalnya pada saat kalian berkunjung ke museum. Nah, itu cara-cara yang paling efektif untuk mereka tuh bisa ke-trigger buat datang ke museum. Oke. Tapi tadi ya sebenarnya aku tuh tertarik sama apa tadi yang kelas heritage ya. Karena di dekat rumahku itu ada satu situs megalitikum Mas. Dia kayak aku ternyata kaget, ternyata di tempatku yang notabene-nya di Lampung kan mungkin nggak setua kota lain ya. Iya. Ternyata ada jejak kehidupan di situ dari zaman itu. Ini membuka kayak wah ternyata kita belajar sejarah nih sebenarnya bisa dari mana aja, bener ya Mas? Betul. Kayak dari situ. Makanya nih kayak wah kayaknya menarik juga kalau kita mau ikut kegiatan dari komunitas malam museum. Kapan Mas? Ada kegiatan lagi Mas? Nah, ini ya kegiatan ini kami memang biasanya sebulan sekali ya. Sebulan Kami sekali ya? Upayakan maksimal sebulan sekali. Nah, terakhir kan kemarin Musres itu yang Musres. kemarin teman-teman ikutin gitu kan. Dan kami sebenarnya berharap nanti ke depannya bisa bikin kegiatan yang lebih intens lagi. Oke. Karena ya ini tadi balik lagi kayak misalnya untuk mencari ide kegiatan itu memang harus semedi dulu kali ya. Jadi makanya biar dapat inspirasi gitu kan, Iya. kira-kira apa sih yang kemudian buat teman-teman muda itu, teman-teman generasi muda itu biar mau datang ke museum. Nah, yang paling sering kami lakukan itu adalah yang sekarang namanya Jogja Walking Tour tuh. Walking tour. Oh yang keliling. Iya, betul. aku Jadi tahu sekarang tuh. lagi hypes banget tuh yang walking tour ya kan. Jadi mereka jalan-jalan, kita ajak jalan-jalan ke situs-situs sejarah. Nah, itu sebenarnya inspirasi kegiatannya dari kelas heritage sebenarnya. Oke. Karena kami di kelas heritage itu kan memang intinya adalah mengajak teman-teman untuk jalan ke situs-situs sejarah yang ada di Jogja, kayak misalnya kampung-kampung bersejarah, bangunan-bangunan bersejarah, dan itu semuanya by riset. Nah, jadi kami itu risetnya tuh riset sejarah, arkeologi, arsitektur,
antropologi, sastra itu lengkap. Lengkap banget. Jadi memang semuanya by riset. Jadi ketika kemudian kami sampaikan kepada publik itu teman-teman tuh jadi seneng gitu karena memang itu by riset semua dan itu enggak yang kemudian ya cuman cocokologi atau ya mungkin kayak misalnya ya aku bakar kemenyan terus kemudian tiba-tiba aku kesurupan terus bisa cerita tentang sejarah enggak kayak gitu. Jadi karena memang, kayak ini ya, Yang reok ya? Reok. ya, jadi biasanya kayak gitu kan. Jadi kayak Catilan. pengen kesurupan dulu kemasukan apa gitu kemudian itu cerita Baru cerita gitu loh. sejarah gitu. Enggak seperti itu sih sebenarnya karena lebih kepada ya riset sejarah sih. Jadi itu sih yang sekarang sedang hypes banget. Terus Lagi rame kemudian- ya? lagi rame banget terus kemudian kami coba untuk jalan terus di setiap akhir pekan. Jadi biasanya setiap Sabtu dan Minggu itu nanti bisa. Boleh tuh. Itu gali. yang ini bukan? Yang kumpulnya di kelenteng di Keronggahan bukan? Sebenarnya Apa sih beda lagi ya ya? tergantung lokasinya Gali. Jadi kadang-kadang misalnya dibahasnya tentang sejarah apa, nanti titik kumpulnya di mana. Nanti kita jalan berarti kaki tuh. sesuai yang kita pilih berarti ya? Betul. Dan jalan kakinya juga bisa sehat tuh karena kenapa ya kita jalan kaki tuh bisa sampai 2 jam kayak gitu jalan kaki. Nggak Nggak kerasa pernah kan? nggak pernah ngukur jaraknya sih, tapi lebih ngukur ke waktu. Waktunya. Kayak misalnya bayangkan 2 jam kamu jalan kaki. Iya, nggak kerasa kan sambil Bisa dengerin. dapat itu 1000 langkah itu. Betul. Sehat. Mungkin dari Tugu sampai ke alun-alun misalnya atau apa gitu. Jadi sehat, ya itu tadi dapat informasi juga. Setiap minggu ikut kita sehat banget Iya itu. tuh. Ya bisa diet. Ya Oke. sih. Lagi dan lagi, sehatnya dapat, pinternya dapat. Mintarnya dapat, betul. Jadi tagline lah nanti habis ini. Sehatnya dapat, pinternya dapat. Oke, jadi ide malah. Iya, gini. Nih, Mas, menurut kalian lewat kegiatan-kegiatan ini apa sih yang pengen Malam Museum sampaikan ke peserta, terutama anak muda tentang cara baru tentang menikmati sejarah? Kalau dari kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan ya, sebenarnya ya memang yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman itu sebenarnya kalau mempelajari sejarah, mempelajari museum, mempelajari cagar budaya itu sebenarnya nggak mesti melulu harus buku ya. Iya. Mungkin banyak orang yang sekarang ya kayak agak males ya baca buku ya, lebih seneng scroll TikTok kayak apa, terus kemudian IG apa segala macam atau YouTube Short misalnya. Tapi ternyata ya belajar sejarah bisa di mana aja gitu. Bentuknya seperti apa aja itu bisa gitu. Platform misalnya. apa aja. Iya, platformnya apa aja, mau yang luring maupun daring itu juga sebenarnya bisa gitu. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang beraneka rupa tadi yang kami selenggarakan itu, akhirnya kemudian yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman ya banyak belajar sejarah itu nggak mesti harus dalam textbook doang, tapi banyak kegiatan yang kemudian bisa teman-teman ikuti. Temukanlah satu kegiatan yang menarik dari kegiatan museum maupun sejarah. Nah, dari situlah teman-teman nanti bisa akan suka dengan sejarah. Oke. Ternyata seru banget obrolan Iya, kita hari ini bener-bener. ya. Ternyata Mas Erwin banyak hal yang bisa kita explore tentang museum. Jadi tentang museum. bukan sekedar tempat sunyi dan mungkin berdebu ya. Iya. Sekarang gimana? Udah tercerahkan? Oke, besok kita ke museum. Oke. Sama siapa? Ada deh. Boleh loh, nanti kita bikin kegiatan tuh ngedate di museum ya nggak sih? Menarik banget. Itu cocok banget sih Mas itu buat Gali. Aku lagi. Ya buat nyari jodoh ya nggak sih? Iya, menarik banget sih Mas. Kebetulan udah ada Mas, tinggal kita tarik aja. Nah itu coba aja ke museum. Nah caranya sebenarnya kalau ngedate di museum ya, ini jadi panjang nih ngobrolannya kan. Kalau mau ngajakin ke museum itu kayak misalnya mau ngedate atau apa segala macam, ya temukan kesukaannya pacarmu apa. Kalau misalnya, misalnya si doi misalnya sukanya tentang kayak misalnya tentang keris misalnya. Waduh, cewek suka keris ya gitu kan. Wah ini luar biasa nih ceweknya ya kan, ya suka keris agak misalnya. Suka jatilan ya dia. Atau suka Keren batik memang. lah misalnya, suka batik atau suka seni kriya misalnya, ya udah bawa aja kayak misalnya ke Museum Sono Budoyo, ya kan, terus kemudian ke museum mana yang kemudian ada batik kayak Museum Keraton misalnya. Nah di situ kita bisa bisa ngobrol banyak nih sama pasangan gitu kan, karena dia mungkin punya pengetahuan nih batiknya kayak gini, ajak aja tuh ke situ biar dia bisa ngomong dan kalian bisa nyambung tuh ceritanya kayak gitu. Bisa tahu kenapa kalau kita ke keraton nggak boleh pakai batik yang ini. Betul. Jadi kan dari kayak gitu kita bisa yang kita kemana nih yang gitu kan, daripada kemudian ke mall, ya udah kita ke museum yuk gitu kan. Ke mall lagi. Kita ke museum. Kita ke yang Ulun Sentalu tuh. Betul. Iya, itu romantis banget sih Ulun Sentalu. Itulah makanya. Nih, sebelum kita closing, Rive ada kata-kata Mas. Kata-kata apa nih? Pembangkit semangat? Daripada aku, mending Mas Erwin dulu deh. Oh ya, mending Mas Erwin dulu deh. Mas Erwin dulu. Mas Erwin, boleh dong kasih kata-kata untuk hari ini?
kata-kata untuk hari ini. Bahas tentang hari ini apa bahas tentang yang tadi ya? Atau Hari ini, tadi, dan museum. museum. Oke, baik. Kata-katanya adalah sejarah itu memang selalu mungkin membahas tentang masa lalu. Ya, sejarah itu selalu identik dengan masa lalu. Tetapi yang penting untuk kita ketahui bahwa sejarah itu punya pengaruh di masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena kenapa? Sejarah itu berulang. Yang berulang apanya? Polanya. Pola itu selalu berulang. Kalau kita begini, nanti akan seperti ini. Dan itu selalu seperti itu. Kayak misalnya kejatuhan Soekarno, itu berulang juga di kejatuhan Soeharto. Prosesnya sama, polanya juga sama gitu kan. Nah, makanya kemudian ketika kita belajar sejarah, harapannya adalah ke depannya kita nggak bisa salah langkah lagi. Ya, kalau bisa semuanya kita sudah tahu, oh nanti kalau misalnya kita begini, efeknya seperti ini. Nah, itu fungsinya sejarah sebenarnya. Jadi, ya belajar sejarah nggak melulu ngomongin tentang apa yang udah terjadi atau yang masa lalu, tapi ternyata juga itu bisa jadi inspirasi untuk melangkah hari ini dan hari esok. Gambaran di masa depan. Nah, Hmm. seperti Kayaknya kata-kataku agak mirip sama punya Mas Erwin nih. Rangkuman ya kayaknya. kamu idem aja berarti. Oke. Enggak, agak lain nih. Coba. Tapi intinya hampir sama gitu ya. Oke. Oke. Sejarah bukan berarti kuno. Adanya sejarah bisa menggambarkan kita di masa depan. Dengan kita ke museum, setidaknya kita bisa tahu perjalanan dari masa lalu, masa kini, dan mungkin di masa depan. Oke. Cakep sekali. Oke, terima kasih banyak Mas Erwin sudah mau Makasih berbagi banyak, Mas kisah. Erwin. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah diundang ngobrol-ngobrol gitu kan. Biar bisa banyak menginspirasi orang untuk datang ke museum. Oke. Nah, buat poppers, biar nggak kayak kita nih ketinggalan info dari Komunitas Malam Museum, kalian langsung aja follow Instagram @komunitasmalammuseum. Di sini. Nah, nih. Mana nggak nih. Dan jangan lupa follow Instagram kita Di @len.media. dan jangan lupa subscribe YouTube kita. Biar apa? Biar nggak ketinggalan episode yang selanjutnya. Sayangnya aku Galih dan Aku Rive. pamit undur diri. Terima kasih dan sampai Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.